Wah wah wah, tak mau kalah. 4 pemain timnas Indonesia bawa kabar gembira untuk Patrick Kluivert. Apakah kabar gembira ini bisa bawa timnas Indonesia lolos mudah di round 4? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, resmi diumumkan. Ini dia masa depan Marcelino Ferdinand di Oxford United. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, Jordi Amat akhirnya berani tanggapi peluang timnas Indonesia bermain di JIS. Apakah JIS layak jadi kandang Garuda? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tak mau kalah dengan Jay Itzes, 4 pemain timnas Indonesia bawa kabar super bahagia Patrick Kluivert. Benar-benar di luar dugaan, kabar bahagia datang bertubi-tubi untuk pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Jika sebelumnya publik sudah dibuat gembira dengan kepastian Jay Itzes bergabung bersama klub Serie A Italia, Sassuolo, kini 4 pemain timnas Indonesia lainnya ikut membawa berita positif yang membuat optimisme semakin menguat jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keempat pemain tersebut tampil impresif bersama klub masing-masing, memberikan sinyal kuat bahwa skuad Garuda siap bermain maksimal di laga-laga krusial mendatang. Patrick Kluivert, yang kini disebut-sebut sebagai pelatih terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia, tentu menyambut kabar ini dengan penuh antusias. Sebab pada Oktober nanti, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga berat melawan raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Kesiapan para pemain inti menjadi faktor vital dan kabar baik dari Eropa hingga Asia Tenggara ini jelas menjadi angin segar bagi Kluivert dan seluruh pendukung Garuda. Dari Italia, Emil Audero menjadi pemain pertama yang mengirimkan sinyal positif. Kiper andalan timnas Indonesia ini tampil sebagai starter untuk Cremonese dalam laga uji coba melawan Reggiana. Hasilnya, Emil sukses mencatat clean sheet selama 72 menit ia berada di bawah mistar, memastikan gawangnya tetap rawan hingga ia digantikan. Meskipun hanya laga persahabatan, performa solid Audero menunjukkan bahwa ia dalam kondisi prima dan siap menghadapi tekanan di level internasional. Berpindah ke Belanda, kabar gembira juga datang dari Calvin Verdonk. Bek kiri tangguh ini kembali menjadi pilihan utama NEC Nijmegen saat menghadapi Excelsior di laga pembuka Eredivisie musim ini. Verdonk tampil penuh selama 90 menit dan berkontribusi besar dalam kemenangan telak NEC dengan skor 5-0. Kemenangan tersebut bukan hanya menambah rasa percaya diri Verdonk, tetapi juga menjadi sinyal bahwa lini pertahanan Garuda akan semakin kokoh. Sementara itu di Belgia, Joy Pelupes membuktikan bahwa ia tetap menjadi sosok penting di lini tengah. Bermain untuk Lommel di kasta kedua Liga Belgia, Pelupes memang memulai laga dari bangku cadangan, namun saat masuk di menit ke-75, ia memberi pengaruh positif. Lommel yang sempat tertinggal berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 di injury time, menunjukkan bahwa kehadirannya di lapangan mampu menjaga stabilitas permainan tim. Dari Asia Tenggara, Ramadan Sananta menjadi pemain yang menyumbang kabar paling manis. Striker muda timnas Indonesia itu langsung mencetak gol di laga debutnya bersama DPM MFC di Liga Super Malaysia. Bahkan golnya tercipta sangat cepat, tepatnya di menit kedua, yang menunjukkan naluri golnya tetap terasa tajam. Meski laga berakhir imbang 2-2 melawan PDRM, kontribusi Sananta jelas menjadi pertanda bahwa ia siap menjadi andalan Garuda di lini depan. Rangkaian kabar positif ini datang di saat yang tepat, memberikan tambahan semangat tidak hanya untuk Patrick Kluivert, tetapi juga untuk seluruh tim dan pendukung timnas Indonesia. Dengan performa cemerlang para pemain di klub masing-masing, peluang untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak dengan penuh percaya diri semakin terbuka lebar. Kini semua mata tertuju pada Oktober mendatang di mana Patrick Kluivert akan meracik strategi terbaik demi membawa Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana menurut Anda?
Apakah deretan kabar bahagia ini akan menjadi kunci sukses timnas Indonesia di putaran keempat nanti? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Masa depan Marcelino di Oxford United. Akhirnya teka-teki masa depan Marcelino Ferdinand di Oxford United mulai terkuak. Ketua Umum PSSI sekaligus pemilik mayoritas saham Oxford United, Erick Thohir, secara belak-belakan membicarakan situasi salah satu talenta terbaik sepak bola Indonesia ini. Isu peminjaman Marcelino ke klub lain memang sudah berembus sejak beberapa pekan terakhir, dan kini Erick memberikan penjelasan langsung yang membuat publik semakin penasaran akan kelanjutan karier sang pemain. Sejak resmi bergabung dengan Oxford United pada 19 Agustus 2024, Marcelino memang belum mendapatkan banyak kesempatan bermain di tim utama. Catatannya cukup minim, hanya 2 kali tampil di musim 2024-2025. Pertama, sebagai pemain pengganti selama 13 menit di divisi Championship. Kedua, bermain selama 1 menit di ajang Piala FA. Sisanya ex-pemain Persebaya Surabaya ini lebih banyak memperkuat tim U21 Oxford United, di mana ia tampil dominan namun belum cukup meyakinkan untuk menembus skuad senior secara reguler. Dalam wawancara eksklusif bersama Skor ID yang tayang di kanal YouTube Skor Indonesia pada Minggu 10 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat, Erick Thohir menegaskan bahwa masa depan Marcelino akan diputuskan dengan mempertimbangkan banyak aspek. Ada pembicaraan antara Marcelino, keluarganya, dan pihak Oxford. Kami tidak mau memaksakan atau mencampur-adukan urusan. Memang benar konsorsium Indonesia memiliki 68% saham Oxford dan kami melihat Marcelino sebagai talenta luar biasa yang harus ditempa dengan baik, ujar Erick. Erick menjelaskan bahwa adaptasi Marcelino di Liga Inggris bukanlah hal mudah. Meski dominan di level U21, atmosfer dan intensitas permainan di tim utama Championship yang terkenal keras dan fisikal menjadi tantangan besar. Karena itu peminjaman ke klub lain menjadi salah satu opsi yang sedang dibicarakan agar Marcelino mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Jangan sampai kami egois menahan dia, lalu menyesal di kemudian hari. Kami siap mendukung Marcelino, mau tetap di Oxford atau bekerja sama dengan klub lain. Kita lihat saja nanti, tambah Erick. Saat ini kontrak Marcelino bersama Oxford United masih berlaku hingga 30 Juni 2026. Namun bagi pemain muda berusia 20 tahun, waktu bermain reguler di tim utama sangatlah penting untuk perkembangan karier. Erick pun menegaskan bahwa keputusan final akan sangat bergantung pada pembicaraan antara semua pihak, termasuk Marcelino sendiri. Ada keinginan dari dia dan keluarganya untuk bermain di tim utama. Kalau di Oxford kan masih ada U21, tapi ya kita akan lihat hasil pembicaraan klub-klub, tegasnya. Menariknya, dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyinggung kabar terbaru soal kondisi penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni. Pemain ini mengalami cedera parah saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025. Cedera tersebut diprediksi akan membuatnya absen pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Meski begitu, Ole menunjukkan dedikasi luar biasa untuk segera pulih. Dia bahkan mencari pelatih fisik dan chef sendiri demi mempercepat pemulihan. Saya sangat mengapresiasi itu, ungkap Erick. Pernyataan Erick Thohir ini tentu menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah langkah meminjamkan Marcelino akan menjadi keputusan terbaik untuk mengasah kemampuannya di Eropa? Ataukah justru ia sebaiknya tetap bertahan dan berjuang merebut tempat di tim utama Oxford United? Sementara itu, kabar cedera Ole Romeni juga menambah kekhawatiran jelang laga-laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Marcelino sebaiknya dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain atau justru bertahan di Oxford untuk membuktikan diri? Dan mampukah Ole Romeni pulih tepat waktu demi memperkuat Garuda di laga krusial? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Persiapan Piala Kemerdekaan sudah sempurna.
Persiapan Piala Kemerdekaan 2025 akhirnya dinyatakan rampung 100%. Kabar ini disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, setelah menggelar rapat koordinasi di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, pada Minggu 10 Agustus 2025. Turnamen ini akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, mulai 12 hingga 18 Agustus 2025. Arya memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan telah disiapkan dengan matang, mulai dari keamanan, fasilitas, hingga kenyamanan penonton. Menurut Arya, keamanan menjadi fokus utama panitia penyelenggara. Ia memahami bahwa sebagian penonton sering khawatir soal keamanan di sekitar stadion, terutama untuk urusan parkir dan akses pulang setelah pertandingan malam hari. Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, untuk memastikan semua berjalan aman dan terkendali. Pelaksanaannya nanti akan berjalan baik, jadi jangan khawatir untuk nonton. Silakan datang dan nikmati pertandingannya dengan bahagia, ujar Arya dengan penuh optimisme. Piala Kemerdekaan 2025 kali ini akan menjadi tontonan istimewa bagi masyarakat Sumatera Utara. Pasalnya, 4 tim yang tampil adalah peserta Piala Dunia U17 2025 di Qatar, yakni Indonesia sebagai tuan rumah, Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan. Ketiga negara tamu tersebut bukan sembarangan karena memiliki reputasi mentereng di level junior. Uzbekistan adalah juara Piala Asia U17 2025. Mali merupakan runner-up Piala Afrika U17 2025. Dan Tajikistan adalah finalis Piala Asia U17 2025. Artinya, penonton akan disuguhkan pertandingan berkualitas tinggi yang syarat teknik, taktik, dan semangat juang. Arya menegaskan bahwa PSSI ingin memberikan hiburan sepak bola terbaik untuk masyarakat di Sumatera Utara. Turnamen ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola internasional digelar di luar Pulau Jawa dengan skala sebesar ini. Pokoknya, kita mau memberikan tontonan terbaik. Ini adalah hiburan bagi kita semua, katanya. Arya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan penuh sejak awal persiapan. Dukungan dari Pemprov Sumut memang tidak main-main. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumut, Mahfullah Daulay, mengungkapkan bahwa keamanan dan kenyamanan penonton menjadi prioritas. Bahkan pemerintah daerah telah menyiapkan area parkir gratis untuk ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 di dalam kawasan Sumut Sport Center. Langkah ini diambil agar penonton tidak kesulitan mencari tempat parkir dan bisa fokus menikmati pertandingan. Mahfullah juga menekankan bahwa keamanan dari dan menuju stadion akan dijaga ketat. Mengingat pertandingan berlangsung pada malam hari dan total tiket yang dijual mencapai 20.000 lembar, koordinasi dengan kepolisian dan aparat keamanan dilakukan secara menyeluruh. Kami ingin memastikan penonton pulang ke rumah masing-masing dengan aman dan nyaman, tegasnya. Dengan persiapan yang disebut sudah sempurna, Piala Kemerdekaan 2025 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menyuguhkan hiburan berkualitas, tetapi juga mengangkat citra Sumatera Utara di mata dunia. Masyarakat pun kini tinggal menunggu momen kick-off dan menikmati atmosfer pertandingan internasional yang jarang terjadi di luar Pulau Jawa. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah dengan persiapan 100% ini, Piala Kemerdekaan 2025 akan benar-benar sukses dan meninggalkan kesan mendalam bagi penonton? Dan tim manakah yang menurut Anda akan keluar sebagai juara? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jordi Amat akhirnya berani tanggapi peluang timnas Indonesia bermain di JIS. Akhirnya bek Persija Jakarta sekaligus pemain timnas Indonesia, Jordi Amat, angkat bicara soal peluang skuad Garuda bermain di Jakarta International Stadium dalam kurung JIS. Stadion megah yang berkapasitas hingga 82.000 penonton itu memang tengah menjadi sorotan setelah sukses menjadi markas baru Persija di musim Super League 2025-2026. Menurut Jordi, JIS sangat layak digunakan timnas Indonesia, namun ada satu catatan penting yang harus segera dibenahi, kualitas rumput.
Pernyataan itu disampaikan Jordi usai laga pembuka Super League antara Persija dan Persita Tangerang Minggu 10 Agustus 2025. Dalam pertandingan yang digelar di JIS tersebut, Macan Kemayoran tampil dominan dan menang telak 4-0. Bagi Persija, ini adalah awal manis di markas baru mereka. Namun di balik kemenangan itu, kualitas rumput stadion kembali menuai kritik baik dari pemain maupun publik di media sosial. Jordi Amat yang baru saja direkrut Persija di bursa transfer musim ini mengaku senang bisa merasakan atmosfer JIS. Ia bahkan mengatakan bahwa akan sangat menyenangkan apabila timnas Indonesia bisa menjadikan stadion ini sebagai kandang di laga-laga internasional. Terlebih, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas peluang tersebut. Menurut Jordi, potensi itu terbuka lebar. Tentu saja itu akan sangat menyenangkan, ujar mantan pemain Swansea City dan Real Betis itu. Bermain di stadion besar dengan dukungan penuh supporter akan menjadi pengalaman luar biasa bagi timnas Indonesia. Namun, Jordi tak menutup mata terhadap kekurangan yang ada. Ia secara jujur menilai bahwa kualitas rumput JIS masih belum memenuhi standar ideal untuk pertandingan internasional. Menurutnya, permukaan lapangan yang mudah tercabut dan tidak merata akan mengganggu kenyamanan serta keamanan pemain. Apalagi di level pertandingan internasional, detail seperti ini bisa memengaruhi performa tim. Satu hal yang perlu mereka tingkatkan adalah rumputnya. Rumputnya harus ditingkatkan lagi, saya tidak tahu caranya, tapi kita perlu mencari solusi terbaik, kata Jordi. Ia menambahkan bahwa di sepanjang laga Persija versus Persita, dirinya merasakan langsung ketidaknyamanan akibat rumput yang mudah terangkat. Kondisi ini juga menjadi bahan perbincangan panas di media sosial, di mana banyak penggemar sepak bola menyoroti hal yang sama. Pemain keturunan Indonesia Spanyol ini menegaskan bahwa jika kualitas rumput bisa dibenahi, maka JIS bisa menjadi pilihan utama timnas Indonesia untuk setiap jeda internasional. Ia percaya bermain di stadion dengan fasilitas modern seperti JIS ditambah dukungan supporter yang memadati tribun akan memberikan dorongan besar bagi para pemain Garuda. Sangat mudah untuk tercopot, Anda tidak tahu bagian mana yang bagus atau tidak. Jika kita bisa meningkatkan hal itu, timnas bisa bermain di sini setiap jeda internasional. Itu akan menyenangkan, tegas Jordi. Komentar Jordi ini menjadi masukan penting bagi pihak pengelola stadion. Sebab meski JIS memiliki infrastruktur megah dan kapasitas besar, kualitas lapangan tetap menjadi faktor utama dalam kenyamanan bermain. Jika perbaikan dilakukan dengan serius, bukan tidak mungkin JIS akan menjadi kandang kebanggaan timnas Indonesia di masa depan. Kini bola ada di tangan pengelola JIS dan PSSI. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan para supporter, peluang melihat timnas Indonesia bermain di JIS bukan lagi sekadar wacana. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah perbaikan rumput akan cukup untuk membuat JIS layak jadi kandang Garuda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong bawa Ulsan HD menang. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam kurung STY kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia setelah berhasil membawa Ulsan HD meraih kemenangan pada laga debutnya. Dalam pertandingan pekan ke-25 K-League 1 yang berlangsung di Munsu Football Stadium, Sabtu 9 Agustus, Ulsan HD mengalahkan Jeju SKFC dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Gustav Ludwigsson pada menit ke-73. Awalnya gol ini sempat dianulir karena dugaan offside, namun setelah pemeriksaan video assistant referee dalam kurung VAR, wasit memastikan bahwa gol tersebut sah. Hasil ini mengakhiri penantian panjang Ulsan HD yang sebelumnya tak pernah menang selama 77 hari terakhir, sekaligus menandai start sempurna bagi STY di klub barunya. Kemenangan ini menjadi pembicaraan hangat tidak hanya di Korea Selatan, tetapi juga di Indonesia. Pasalnya, meski sudah tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong masih memiliki basis penggemar yang besar di tanah air. Banyak fans Garuda yang merasa bangga melihat ex-pelatih mereka kembali meraih hasil positif di panggung sepak bola Asia. Bahkan tidak sedikit yang berharap agar Ulsan HD bisa mengadakan laga uji coba melawan timnas Indonesia asuhan pelatih baru Patrick Kluivert.
Alasannya jelas, para fans ingin melihat duel taktis antara pelatih yang pernah membawa timnas Indonesia mencatat berbagai rekor dan pelatih yang kini digadang-gadang sebagai pelatih terbaik oleh PSSI. Bukan rahasia lagi, masa kepelatihan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia dianggap sebagai era kebangkitan. Di bawah arahannya, timnas mampu meraih prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Mulai dari menembus final Piala AFF, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga memecahkan rekor kemenangan di berbagai level kelompok umur. Namun sejak Patrick Kluivert mengambil alih perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia terasa berat. Bahkan skuad Garuda sempat mengalami kekalahan telak dari Jepang dan Australia yang membuat sebagian fans mempertanyakan label pelatih terbaik sepanjang masa yang diberikan oleh salah satu ex-co PSSI kepada Kluivert. Keinginan fans untuk mempertemukan timnas Indonesia dengan Ulsan HD bukan hanya sekadar nostalgia, tetapi juga menjadi ajang pembuktian. Mereka ingin melihat apakah benar Patrick Kluivert bisa mengungguli Shin Tae-yong atau justru STY yang akan membuktikan bahwa kualitasnya masih berada di level atas. Apalagi gaya melatih kedua sosok ini sangat berbeda. STY dikenal disiplin, detail, dan fokus pada kebugaran fisik serta organisasi permainan. Sementara itu, Kluivert cenderung mengandalkan kreativitas individu dan permainan menyerang yang agresif. Namun sejauh ini hasilnya masih menuai pro dan kontra di kalangan supporter. Banyak yang berpendapat jika laga persahabatan ini terwujud, maka atmosfernya akan sangat panas meskipun statusnya hanya uji coba. Para pemain timnas Indonesia akan termotivasi untuk membuktikan diri di hadapan pelatih yang pernah membentuk mereka, sementara pemain Ulsan HD tentu ingin menunjukkan loyalitas kepada pelatih barunya. Media pun dipastikan akan menyorot laga tersebut sebagai pertarungan gengsi antara masa lalu dan masa kini timnas Indonesia. Pada akhirnya, kemenangan perdana STY bersama Ulsan HD ini seolah membuka bab baru dalam kariernya, sekaligus memantik perdebatan panjang di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah PSSI berani mengatur laga persahabatan antara Ulsan HD dan timnas Indonesia? Dan jika itu terjadi, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Patrick Kluivert atau Shin Tae-yong? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena satu hal yang pasti, duel ini akan menjadi tontonan yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Nusantara. Jay Itzes bikin bangga timnas Indonesia. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes kembali membuat bangsa bangga setelah mencatat prestasi gemilang dalam perjalanan karier sepak bolanya. Bek berusia 25 tahun ini resmi bergabung dengan klub Italia, Sassuolo, yang baru saja kembali promosi ke Serie A setelah menjuarai Serie B musim 2024-2025. Proses penandatanganan kontrak antara Venezia dan Sassuolo dilakukan pada Sabtu 9 Agustus 2025 waktu Italia, menandai babak baru dalam perjalanan Itzes di Eropa. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini bukan sekadar transfer biasa, melainkan bukti bahwa pemain timnas Garuda mampu menembus level tertinggi kompetisi Eropa. Sassuolo sendiri bukan klub sembarangan. Berdiri sejak 1920, klub berjuluk I Neroverdi atau hitam hijau ini memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Italia. Meski sempat terdegradasi ke Serie B pada musim 2023-2024, mereka bangkit dengan cepat dan meraih gelar juara Serie B musim berikutnya. Ambisi mereka untuk kembali bersaing di level teratas terlihat jelas. Dan merekrut Jay Itzes adalah bagian dari rencana besar mereka untuk memperkuat lini belakang menghadapi persaingan sengit Serie A musim 2025-2026. Kepindahan Itzes dari Venezia ke Sassuolo juga mencatatkan nilai transfer fantastis. Dengan biaya mencapai 8 juta euro atau sekitar 151,7 miliar rupiah, transfer ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah karier seorang pemain timnas Indonesia di Eropa. Tak hanya itu, Itzes menandatangani kontrak selama 4 tahun hingga 2029 yang menjamin masa depannya bersama Sassuolo dalam jangka panjang. Angka tersebut sekaligus membuktikan betapa besar kepercayaan klub terhadap kualitas dan kontribusi Itzes di lapangan. Salah satu hal yang paling menarik perhatian publik adalah kenaikan gaji Itzes yang sangat signifikan.
berdasarkan laporan Tutto Mercato. Gajinya kini mencapai 1,1 juta euro atau sekitar 20,9 miliar rupiah per tahun. Jauh melesat dari pendapatannya di Venezia yang hanya 300.000 euro per tahun. Bahkan Itzes kini menerima bayaran lebih tinggi dari bek AC Milan Malick Thiaw yang mendapatkan sekitar 800.000 euro per tahun. Kenaikan ini hampir 4 kali lipat dan menjadi bukti nyata bahwa kualitas seorang Jay Itzes diakui di kancah sepak bola Eropa. Performa luar biasa Itzes di musim sebelumnya memang pantas mendapatkan apresiasi sebesar ini. Dalam 36 pertandingan bersama Venezia di Serie A musim 2024-2025, ia tak hanya menjadi pilar pertahanan, tetapi juga dipercaya mengenakan ban kapten. Kemampuannya meredam striker-striker top seperti Romelu Lukaku, Alvaro Morata, hingga Matteo Retegui menjadi sorotan media dan pengamat sepak bola Italia. Sayangnya meskipun Itzes tampil konsisten, Venezia harus rela terdegradasi ke Serie B setelah finish di posisi ke-19 klasemen. Bagi publik sepak bola Indonesia, keberhasilan Itzes menembus klub Serie A dengan nilai transfer dan gaji fantastis adalah kebanggaan tersendiri. Ini menjadi bukti bahwa pemain timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Sekaligus membuka mata bahwa bakat-bakat dari Asia Tenggara mampu menembus dominasi pemain Eropa dan Amerika Selatan di Liga Elite. Dengan statusnya sebagai kapten timnas Garuda, Itzes diharapkan bisa membawa pengalaman dan mentalitas kompetisi tingkat tinggi ini ke dalam skuad nasional demi memperkuat peluang Indonesia di ajang internasional. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana kiprah Jay Itzes bersama Sassuolo di Serie A. Apakah ia mampu menjaga konsistensinya menghadapi deretan striker top dunia? Dan yang tak kalah menarik, mampukah pencapaiannya ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk mengejar mimpi bermain di liga-liga top Eropa? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena perjalanan Jay Itzes ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang mimpi, dedikasi, dan kebanggaan untuk merah putih. Media Irak dibikin tak habis pikir dengan lawan timnas Indonesia. Media Irak, win-win. Belum lama ini mengungkap rasa heran mereka terhadap keyakinan tinggi yang ditunjukkan pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, jelang bentrokan panas melawan timnas Indonesia di babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, media tersebut menyoroti bagaimana Arab Saudi sudah menatap 2 laga penting yang akan menentukan nasib mereka menuju Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Jadwal tersebut mempertemukan Arab Saudi dengan Indonesia pada 8 Oktober dan kemudian menghadapi Irak pada 14 Oktober mendatang. Kedua laga ini akan menjadi penentu siapa yang berhak melangkah ke putaran selanjutnya dan tensinya sudah mulai terasa sejak sekarang. Win-Win menegaskan bahwa duel ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan bagian dari sejarah persaingan yang panjang. Untuk grup A, pertandingan akan berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Sementara seluruh laga grup B akan digelar di Stadion Al-Enma, Jeddah yang menjadi markas sekaligus saksi panasnya pertarungan antara Arab Saudi, Indonesia, dan Irak. Media Irak ini menyoroti bahwa laga melawan Indonesia di Jeddah akan menjadi ujian besar bagi mental dan harga diri tim hijau. Sejarah mencatat Arab Saudi punya rekor pertemuan yang sangat dominan atas Indonesia di masa lalu. Pertemuan pertama terjadi pada laga persahabatan tahun 1980, di mana Indonesia harus menelan kekalahan telak 8-0. Dominasi ini berlanjut di kualifikasi Piala Asia 2004 ketika Green Falcons menang 6-0 dan 5-0 atas Garuda. Data sejarah ini jelas menunjukkan bahwa Arab Saudi pernah menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia di pentas internasional. Namun semua itu berubah drastis pada 19 November 2024. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sukses menorehkan sejarah dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0 di kandang sendiri. Kemenangan itu terasa lebih manis karena terjadi tidak lama setelah Hervé Renard kembali menukangi tim menggantikan Roberto Mancini. Kekalahan tersebut menjadi salah satu catatan paling mengejutkan dalam perjalanan Arab Saudi, sekaligus membuktikan bahwa skuad Garuda kini sudah bukan tim yang mudah dikalahkan.
Win-Win bahkan mengungkap daftar pencetak gol terbanyak Arab Saudi ke gawang Indonesia. Legenda Majed Abdullah memimpin dengan 9 gol, diikuti Talal Al-Mis'al dengan 6 gol, serta Yasser Al-Qahtani dan Fahad Al-Muhalal yang sama-sama mencatat 3 gol. Catatan itu menegaskan betapa tajamnya lini depan Saudi di masa lalu, namun kini situasinya berbeda. Indonesia punya lini pertahanan yang lebih disiplin, fisik yang kuat, serta mentalitas yang tidak mudah runtuh. Yang membuat media Irak heran adalah keyakinan Herve Renard yang secara terang-terangan menargetkan balas dendam. Renard menyebut kekalahan 2-0 dari Indonesia sebagai luka yang harus dibayar lunas di Jeddah nanti. Bagi pelatih asal Perancis itu, duel melawan Indonesia bukan sekadar memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya, tetapi juga misi pribadi untuk memulihkan harga diri Arab Saudi di hadapan publiknya. Oktober nanti akan menjadi panggung penentuan. Apakah keyakinan Herve Renard benar-benar akan terwujud atau justru timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert kembali membuat tim hijau tersungkur? Dengan memori manis kemenangan 2-0 pada 2024 lalu, para pendukung Garuda tentu berharap sejarah bisa terulang. Bagaimana menurut Anda, mampukah Indonesia kembali menorehkan luka lama untuk Arab Saudi? Atau kali ini giliran tim hijau yang membalas dendam? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.